Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Widiarta, Kepala Unit Pengendali Gratifikasi UPN Veteran Jawa Timur. Saya akan mensosialisasikan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian pernah dapat atau dikasih oleh-oleh, umpamanya dari mahasiswa, atau mungkin dari rekanan, dan sebagainya? Kalau itu pernah, atau mungkin akan Bapak, Ibu, Saudara hadapin, maka saran kami adalah hati-hati. Itu gratifikasi. Nah, untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian harus mengenal apa itu gratifikasi. Sebelum kita lebih jauh mengenal pengendalian gratifikasi, ada dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam pengendalian gratifikasi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, Permendikbud Nomor 29 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pengendalian gratifikasi di lingkungan Kemendikbud. Yang ketiga, Pertor nomor R259-UN63-SPI-2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang keempat adalah Pedoman Pengendalian Gratifikasi di UPN Veteran Jawa Timur dalam bentuk buku saku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormatin, bahwa tindak pidana korupsi itu bentuknya bermacam-macam. Bisa itu suap-menyuap, bisa itu penggelapan dalam jabatan, bisa itu pemerasan, bisa itu perbuatan curang, kemudian bisa saja itu benturan kepentingan, konflik of interest di dalam pengadaan dan sebagainya, yang bisa mengakibatkan kerugian negara, termasuk di dalamnya adalah gratifikasi. Jadi saudara sekalian, Bapak, Ibu, gratifikasi itu adalah bagian dari tindak pidana korupsi. Bagaimana kalau gratifikasi itu tidak menjadi sebuah tindak pidana korupsi? Yang pasti adalah kita menolak. Tapi kemudian, kalaupun sulit untuk melakukan penolakan, maka harus atau wajib dilaporkan, sehingga tidak menjadi tindak pidana korupsi. Lalu, apa itu sebetulnya gratifikasi? Gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, yaitu uang, barang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Jadi semua pemberian itu sebetulnya adalah gratifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi bisa saja itu berwujud barang, bisa saja itu berwujud uang, bisa saja berwujud diskon, dan sebagainya. Bisa saja berwujud fasilitas, baik itu penginapan, wisata, perjalanan, tiket perjalanan, dan sebagainya. Nah, lalu apa perbedaan antara suap, pemerasan, dan gratifikasi? Tiga kata itu sebetulnya intinya adalah sama, yaitu penerimaan. Tapi ada perbedaannya. Kalau suap, itu permisif untuk melakukan sesuatu. Jadi orang itu aktif
di dalam memberikan sesuatu kepada penyelenggara pelayanan. Itu namanya suap. Jadi aktif pada penerima layanan. Kalau pemerasan itu kebalikannya. Yang aktif adalah pemberi layanan. Dia mematok berapa harga sebuah layanan yang akan diberikan. Nah, yang ketiga adalah gratifikasi, yaitu permisif untuk menerima. Jadi ini tidak ada permintaan, kemudian tidak ada sogok atau suap, tetapi pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan untuk mempermudah layanan ataupun setelah selesai mendapatkan layanan. Itu disebut dengan gratifikasi. Gratifikasi itu sebetulnya ada dua. Pertama, wajib dilaporkan. Kalau tidak dilaporkan, akan bisa menjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah tidak wajib dilaporkan. Yang wajib dilaporkan ketika penerimaan dalam bentuk apapun diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai, ketika bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Baik itu pemberian layanan, proses penyusunan kegiatan, proses audit, pelaksanaan perjalanan, dan sebagainya. Itu sifatnya wajib dilaporkan. Ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, yaitu pemberian yang sifatnya berlaku umum, kemudian tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, dipandang sebagai wujud ekspresi, yang empat merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, dan sebagainya. Itu tidak wajib dilaporkan. Kemudian, bagaimana kalau atasan itu meminta pegawai untuk melakukan atau memberikan hadiah cenderamata, maka kewajiban pegawai untuk menolak. Apabila permintaan itu kemudian berwujud pada pemerasan, maka harus dilaporkan ke UPG. Perlakuan terhadap benda gratifikasi yang diterima. Kalau itu mudah rusak, maka benda tersebut dapat diserahkan ke lembaga sosial atau pihak yang membutuhkan. Makanan umpam itu diberikan kepada yang berhak untuk makan. Kemudian kalau benda itu bisa saja disimpan oleh pelapor sampai status benda tersebut ditetapkan oleh UPG atau KPK. Tetapi saudara juga harus mendokumentasikan itu semua. Nah, bagaimanakah cara pelaporannya? Nah, cara pelaporannya adalah saudara ketika menerima apapun dalam bentuk gratifikasi, maka saudara harus mengisi formulir atau kemudian mendokumentasikan, lalu kemudian dilaporkan ke Satgas Gratifikasi atau UPG di universitas. Kemudian UPG universitas akan melaporkan ke UPG kementerian, maka UPG kementerian 14 hari, selama 14 hari akan melapor, maksimal 14 hari akan melaporkan kepada KPK. Atau saudara juga bisa langsung melaporkan kepada KPK. Ingat baik-baik, maksimal adalah 30 hari. Ya, pemberian diterima maksimal 30 hari. Lebih dari itu merupakan tindak pidana korupsi. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjutnya adalah ketika UPG UPN Jawa Timur ini sudah melaporkan kepada UPG Kementerian, mau kemudian kepada KPK, maka
ada SK putusan penetapan status, yaitu barang yang diterima itu bisa menjadi milik negara, kemudian bisa atau milik penerima. Kemudian wajib memenuhi permintaan klarifikasi, ya tentu ya ke UPG. Nah, jadi saudara sekalian, terhadap penerimaan yang sudah terima itu, maka akan ada putusan. Apabila barang itu mudah rusak, maka UPG bisa memutuskan, umpamanya makanan, maka setelah Bapak Ibu mendokumentasikan, kemudian melaporkan kepada UPG UPN Veteran Jawa Timur, maka kita UPG akan memberikan keputusannya. Tapi tetap kita melaporkan kepada UPG, pada kementerian, yaitu apakah kalau seandainya itu makanan, silakan untuk diberikan kepada pihak-pihak atau tempat-tempat penampungan sosial dan sebagainya. Itu putusan ada di UPG. Nah, yang perlu saudara ketahui bahwa ketika saudara itu tidak melapor terhadap gratifikasi yang diterima, maka akan menjadi tidak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B dan 12C ayat 1 bahwa penerima gratifikasi itu bisa dipidana penjara seumur hidup atau 4 tahun sampai dengan 20 tahun, kemudian denda 200 juta sampai dengan 1 miliar. Sanksi pada pemberi bisa dipidana penjara selama 3 tahun maksimal, bisa dipidana dengan denda 1 juta. Demikian yang bisa kami sampaikan, tetapi paling utama bahwa saudara, Bapak, Ibu sekalian harus mampu untuk menolak gratifikasi dalam bentuk apapun. Apabila tidak bisa menolak, maka saudara, Bapak, Ibu wajib untuk melaporkan kepada UPG. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang pengendalian gratifikasi di UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.